sudah siap belajar hari ini? Harus siap dong. Yuk, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Ana harap kalian selalu sehat, ceria, dan semangat. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Harus siap dong, dan harus mau belajar. Hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, pembelajaran 5. Yuk kita pelajari bersama-sama. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain bergerak dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Ayo mengamati bacaan teks percakapan pada halaman 35. Siti, halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Udin, betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Dayu, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Beni, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya isi percakapan Udin dan teman-temannya tadi? Ya, betul sekali. Jadi, isi percakapan dari Udin dan teman-temannya yaitu bagaimana cara membersihkan halaman yang tergenang air. Menurut kalian, apakah yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya tadi sudah benar? Ya, benar sekali. Karena kita harus memastikan tempat bermain itu harus bersih dan tidak licin. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan kita saat bermain. Dari percakapan Udin dan teman-temannya, pasti akan timbul pertanyaan. Contohnya, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Dari kalimat yang Ibu sampaikan tadi merupakan kalimat tanya. Nah, sekarang apa itu kalimat tanya? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, kata yang bisa digunakan untuk kalimat tanya yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa disingkat menjadi adik Simba. Nah anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar pada halaman 37. Coba anak-anak lihat. Di situ ada gambar anak yang sedang terjatuh. Coba sekarang anak-anak tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Sebagai contoh, siapa yang sedang jatuh, di mana dia terjatuh, dan lain sebagainya. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Anak-anak, yuk sekarang kita mengamati gambar pada halaman 38 dan 39.
Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Yang pertama, gerak setengah jongkok. Yang kedua, gerak jongkok penuh. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti. Perhatikan gambar halaman 39. Bermain kucing jongkok di darat dan bermain kucing jongkok di air. Cara bermain kucing jongkok di darat. Tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Ketika berlari, harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Cara bermain kucing jongkok di air. Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Ketika berlari, harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Anak-anak sudah tahu kan bagaimana cara bermain kucing jongkok? Nah, sekarang anak-anak coba lakukan kegiatan berikut dengan benar. Buka halaman 41 ya. Yang pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Yang kedua, gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Dan yang ketiga, lakukan bermain kucing jongkok bersama teman-temanmu. Anak-anak, sekarang ayo kita membaca. Buka halaman 41. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sekarang, ayo kita berdiskusi. Buka halaman 42. Diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Nah, sebagai contoh ya anak-anak, olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam kesatuan yaitu ada sepak bola, kasti, basket, dan lain sebagainya. Coba sekarang kalian tuliskan yang pernah kalian lakukan bersama teman-temanmu ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Ana. Bu Ana harap kalian bisa mengerti ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa. Ingat, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sekian dari Bu Ana. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.